kita kan tahu ketika kita cukup mengeraskan suaranya, kita orang tua ridho enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma. Jumpa lagi sahabatku semua dalam acara Buku Saku. Pembahasan yang praktis, simple, dan mudah diterapkan seperti halnya buku saku. Mudah dibawa kemana-mana, tinggal masukkan kantong dan bisa dibaca sewaktu-waktu. Masih kita berada di Tropical Garden Resto, sebuah resto yang bernuansa tropik yang ada di tengah kota Temanggung. Bersama saya narasumber Ustadz Faruqi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Aku sehat juga ya. Alhamdulillah. Di rumah hujan? Alhamdulillah, kalau tadi enggak. Oh, hari ini belum Iya, ya? belum, tadi belum hujan. Iya. Ustadz, ini kita masih pembahasan mengenai sholat, Iya. yang terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan sholat. Nah, ini saya mencatat hari ini kita ada 2 pokok bahasan, Ustadz. Siap. Ini sering terjadi dan saya sering lihat dan mungkin saya juga pernah mengalami gitu melakukannya ya. Iya. Jadi di saat kita sholat, entah itu berjamaah maupun sendiri, ada panggilan misalnya dari orang tua, dari ibu kita, dari orang tua atau ayah kita, atau tetangga. Misalnya kita sholat di rumah, ketok-ketok pintu, assalamualaikum gitu. Iya. Itu kira-kira gimana Ustadz? Kita perlu jawab atau kita biarkan saja atau bagaimana? Maka Ustadz. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Pak Kris atas pertanyaannya. Ya, satu pertanyaan yang perlu kita berpikir ya. Bagaimana ketika kita sholat kemudian ada orang yang memanggil, entah itu ibu kita, entah itu tetangga kita, padahal posisi kita sedang sholat ini. Ya, pada dasarnya sholat sendiri, kalau kita kembali kepada sholat, ibadah sholat kan satu ibadah dengan aktivitas tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah ibadah sholat. Sedangkan kita menjawab panggilan, kalau kita ambil dari itu dulu ya, dari pengertian itu kan misalnya ada orang assalamualaikum, kemudian kita jawab waalaikumsalam. Sedangkan waalaikumsalam kan tidak ada satu aktivitas yang itu juga bukan dari kegiatan sholat. Kemudian bagaimana dengan pertanyaan tadi? Ya, yang perlu kita sampaikan yang pertama, berarti ketika itu adalah sholat wajib, ketika itu sholat wajib yang sedangkan kita menjawab panggilan itu bisa jadi itu juga kewajiban juga, maka solusinya adalah kita mengeraskan bacaannya biar orang yang memanggil kita tahu kalau kita sedang sholat. Misalnya kebetulan kita sedang ruku, ya keraskanlah bacaan ruku itu. Kalau misalnya sholat yang tidak jahar, sholat siri seperti duhur, ya kebetulan kita sedang baca surat Al-Fatihah, kemudian ada yang ketuk pintu assalamualaikum, ya kita keraskan saja bacaan itu sebagai solusi ya, solusi untuk kita tidak menjawab panggilan tadi, tapi orang tahu kalau kita sedang sholat. Kenapa boleh kita mengeraskan bacaan tadi? Karena hakikatnya bahwa kalau kita kembali kepada fikih, kita mengeraskan bacaan pada sholat yang jahar atau kita mensirikan kepada sholat siri, itu aslinya kalau kembali kepada fikih kan itu termasuk sunnah dalam sholat. Maksudnya gini Pak Kris, seandainya kalau kita bicara sah dan tidak sah ya, karena itu maksudnya sah, maksudnya sunnah, kita sholat duhur kebetulan kita menjaharkan, kalau bicara sah juga kita sholat itu dengan jahar ya, apalagi ini adalah satu kepentingan ya. Itu
Itu ketika kita sholat wajib. Nah, sedikit berbeda ketika sholat kita adalah sholat sunnah, sedangkan yang memanggil itu adalah orang tua kita. Nah, itu nanti ada apa ya? Mana yang lebih kita dahulukan? Kita menjawab panggilan orang tua kita adalah wajib, ya. Sedangkan kita sedang sholat itu adalah sunnah, sholat sunnah tadi. Ya, tinggal tadi kira-kira kita kan tahu ketika kita cukup mengeraskan suaranya, kita orang tua ridho ndak? Ya, orang tua ridho dengan itu ya cukup kita ngeraskan. Tapi karena mungkin ada satu kepentingan, karena mungkin orang tua kita sudah sepuh yang harus ya dalam kondisi apapun, maksudnya kita harus memenuhi panggilan ya kita batalkan sholat itu. Kita batalkan sholat itu, kita dahulukan orang tua kita dan statusnya sholatnya batal. Nah, bukan kemudian dengan bahasa nggih Bu atau nggih Pak, itu membatalkan sholat. Nggak usah seperti itu, kita batalkan, kemudian kita penuhi panggilan orang tua kita. Nah, kalau mengeraskan bacaan itu sampai sebatas apa, Tat? Jadi apakah kalau pas rukuk ya pas rukuknya aja, nanti pas sudah berdiri lagi tidak lagi, terus sudah baca dipelankan lagi, atau sampai orangnya paham kalau ini lagi sholat? Jadi kalau nggak paham-paham kan sampai seluruh sholat nanti bacanya keras terus gitu, atau gimana? Ya, sebatas memahamkan mereka. Kalau kebetulan mungkin karena agak dekat ya kita di dalam, kemudian beliau orang yang manggil kita di luar, kemudian mungkin dengan bacaan takbir kita Allahu Akbar itu sudah cukup ketika kita mau rukuk ya sudah cukup, tidak harus kemudian lama ya, intinya sepaham mereka. Kalau kebetulan kok mungkin kita sudah agak panjang kok belum paham ya sudahlah, kita lanjutkan sholat kita, kita selesaikan kemudian baru kita penuhi panggilan mereka. Oh ya, ini itu kaitannya sama jawab atau kita menjawab panggilan ya Ustadz ya. Kalau kaitannya misalnya menjawab bersin gitu, jadi yang sholat ada sesama-sama jamaah, ada yang bersin, nah itu sebaiknya bagaimana itu? Saya pernah mendapatkan keterangan dari seorang Ustadz, seorang kiai yang beliau membahas tentang ini. Nah, itu cuma kebetulan kekurangan kita, kok kita belum cari hadis itu. Itu pernah terjadi di zaman Rasulullah dan itu ditegur oleh Rasulullah, yang intinya jangan diulangi untuk menjawab bersin itu karena dalam posisi sedang sholat. Ya, kalau bicaranya mana yang lebih wajib menjawab bersin saudara kita atau sholat, ya tentunya lebih wajib kita sedang sholat. Itu juga dengan salam ya, assalamualaikum itu ya? Iya, dengan assalamualaikum. Jadi tidak usah dijawab. Tidak usah dijawab, itu tidak usah dijawab. Ada yang mengatakan, karena posisi kita sedang sholat ya, kita sholat. Tapi ketika kita jadi makmum, ada yang mengatakan, cuma kita tidak tahu alasannya apa, tapi ada yang mengatakan ketika posisi kita sedang jadi makmum dan kita mampu untuk menjawab dengan hati, maksudnya tanpa terucapkan, itu kita jawab, karena itu tidak menjadikan batalnya sholat. Atau melebihi atau menambah bacaan-bacaan dalam jadi sholat. Tidak bersuara ya dalam hati ya? Tidak bersuara. Oke, Ustadz. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya, Ustadz. Ini juga sering terjadi ini, terutama yang punya anak-anak balita ya. Kita khawatirkan kalau anak ini tidak digendong atau tidak dibawa saat sholat, nanti ada sesuatu yang membahayakan. Itu sebaiknya bagaimana? Mending kita gendong atau kita cencang gitu ya, tangan sama tangannya dia, jadi biar ini, atau kaki kita cencang itu. Kalau saya pernah lihat itu, jadi orang tuanya nyencang kakinya dia, kakinya anaknya juga dicencang, jadi kalau rembetan kemana-mana nggak terlalu jauh ya, terlalu jauh gitu. Itu gimana, Ustaz? Kalau kembali kepada pembahasan kita kitab Fathul Qorib ataupun mungkin lebih luas kepada mazhab Imam Syafi'i ya, itu membolehkan. Tentunya mazhab yang lain ataupun pendapat yang lain juga membolehkan, tapi dengan batasan. Kita menggendong anak kita itu, satu batasannya adalah bahwa anak itu tidak membawa najis. Kondisi mungkin kalau hari ini anak kecil kan pakai sudah ada air kencingnya ya jangan. Kalau memang kondisi anak itu tidak terkena najis, tidak mengapa. Kemudian yang kedua, tidak terlalu, atau kalau kemarin dibahas tentang gerak ya,
bahwa kita gendong anak itu tidak menjadikan pergerakan kita itu banyak. Kalau kemarin dibatas 3 kali ya. Nah, karena ini berdasarkan satu hadis, pernah Rasulullah itu menggendong cucunya walam, seorang anak, kemudian ketika beliau mau sujud, anak itu diletakkan. Kemudian ketika bangun dari untuk rakaat selanjutnya itu digendong lagi. Itu dibolehkan. Tapi dengan syarat tadi, kalau kembali kepada mazhab Imam Syafi'i adalah satu, tidak menjadikan banyak gerak. Dengan menggendong itu cukup hanya gendong ya. Yang namanya gendong ya cukup tangannya tentunya seperti itu. Dan seyuknya ketika mau turun diturunkan ya cukup diturunkan, ketika kita mau ambil ya kita ambil lagi, tidak mengapa. Dan yang kedua ya kita pastikan bahwa anak itu tidak terkena najis. Oh Seperti iya, itu. gitu ya. Ini pengalaman pribadi saya, Ustadz. Gitu. Waktu itu anak saya masih batita lah, belum sampai 3 tahun gitu. Masih kayaknya juga lebih kurang lagi karena masih berangkang gitu. Jadi mainin kacamata. Jamaah lain gitu. Terus yang kacamata saya pikir, wah saya sholat kan malah nggak konsentrasi kan, makanya di peletak gitu, bapaknya ganti ini. Terus yang makin saya khawatir lagi, si jamaah itu nggak cuma sekedar kacamata, juga dia naruh dompet. Lah dompetnya gitu-gitu, wah ini bapaknya dikira modus gitu. Waktu itu saya mikir, bagi bocah gitu. Terus saya konsultasi gitu kan, diikat gitu, diikat. Jadi kalaupun pergerakan paling ya cuman sedikit-sedikit gitu kan, tanpa kita harus menggendong gitu ya. Jadi kayak dicencang gitu ya. Tidak mengapa yang tidak mengapa ya. Iya, apalagi cuma diikat, mau digendong saja boleh. Iya. Diikat boleh. Yang intinya anak tidak keluar dari pengawasan kita kan. Karena dulu Rasulullah pun juga pernah cucu beliau itu minta gendong, bahkan ketika beliau itu sujud apa bahasanya ya, naiki di atas pundak atau di atas punggung beliau. Maka waktu itu sampai sujud Rasulullah lama gitu. Maka misalnya kok anak ikut kita ke masjid itu sebenarnya tidak mengapa, asal kita bisa mengkondisikan saja. Nah, kecuali kalau anak itu mungkin beraktif ya, kok sana kemari nendang itu ya, mungkin kita yang tahu diri lah bagaimana mengkondisikannya. Nah, kalau kita lagi sholat, terus kita itu, ini kaitannya bukan sama anak ya, tapi kita ngantongin handphone dan handphonenya bunyi itu mengganggu gitu loh, Ustadz. Ada panggilan masuk gitu, itu kita matiin, yang jelas nggak kita jawab ya panggilannya gitu. Itu sebaiknya kita matiin atau gimana itu, Ustadz? Kayak gitu. Itu boleh matiin, bahkan itu lebih baik dimatikan. Jadi masih sambil sholat sambil ngerogoh gitu matiin gitu. Satu kepentingan kan, itu karena kalau bisa dikatakan darurat. Kalau kita tidak matikan mungkin satu jamaah itu terganggu, kita matikan. Itu pernah terjadi di tempat kami, tapi bukan HP, kebetulan mungkin alarm gitu, sound system. Itu mungkin kurang, mungkin yang ini kurang bagus ya. Itu bengong itu ketika dipakai gitu ya. Itu kemudian bagi yang dekat ya dia mematikan, tidak mengapa itu, karena itu satu kebutuhan. Satu kebutuhan, bukan hanya sekedar sekedar mainan kan, tidak. Satu kebutuhan untuk kekhusukan bersama ya, Ustadz, kekhusukan bersama. Itu tidak mengapa. Ini pertanyaan tambahan, Ustadz. Tadi kan saya openingnya cuma bilang 2, ternyata saya kepikiran gitu. Jadi saya pernah itu saya sholat, tapi sebelum saya sholat itu saya kejeblos. Perjalanan ke musola itu saya kejeblos, Ustadz. Sehingga itu saya bersihkan pakai air tuh, saya pikir udah kering, ternyata waktu saya duduk di antara 2 sujud itu, kok lambah-lambah kemana-mana. Itu sholatnya gimana itu, Ustaz? Di sini di tumit. Itu kejeblos apa, Pak? Kejeblos lubang, jadi sholat subuh. Jadi saya jalan itu nggak tahu kalau ada lubang, gitu. Terus saya nggak tahu itu kayak apa kan, maksudnya lukanya itu kayak apa. Cuma saya lihat kok ada darah. Ternyata begitu di tempat terang saya lihat memang agak bengkap gitu ininya tumit saya itu. Itu kan termasuk bukan unsur kesengajaan. Apalagi darah itu kan memang dari para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan darah itu termasuk najis, ada yang mengatakan tidak. Kalau dilihat dari situ, satu, kalau misalnya kita ambil, ada yang mengatakan bahwa darah yang mengalir itu adalah najis. Satu, kita bukan unsur kesengajaan dan kita tidak tahu, itu tidak mengapa. Karena pernah Rasulullah SAW itu ketika sholat dan beliau waktu itu memakai sendal,
kemudian sendalnya itu dilempar sama Rasulullah. Nih, Saat yang sholat? dipakai itu saat sholat itu dilempar. Para sahabat melempar semuanya karena lihat Rasulullah melempar sendal. Karena posisi imam ya. Iya, posisi Rasulullah imam. Iya, jadi ngikutin gerakan imam gitu. Dan waktu itu kan mungkin kondisi apa ya, masjidnya tidak sebagaimana sekarang ya, Iya. pakai sendal. Itu dilempar semua. Kemudian setelah sholat Rasulullah tanya, kenapa kalian kok melempar sendalnya, kok dibuang sendalnya? Kemudian para sahabat mengatakan, kami melihat Anda melempar sendal, maka kami lempar. Kemudian Betul, Rasulullah ya. mengatakan, barusan Jibril itu memberitahu bahwa di sendalku itu ada najisnya, maka saya lempar. Oh. Itu kan kalau memungkinkan, sedangkan darah kan tidak mungkin untuk Untuk dilempar, dibersihkan. untuk Iya, dibersihkan. iya. Itu tidak mengapa. Nah, maka dalam masalah fikih seperti ini, misalnya kita tahu-tahu dalam sholat kita kok ada najis, kalau itu darah dikatakan najis ya Pak Kris. Iya. Kemudian dalam tengah sholat bagaimana? Kalau memang berdasarkan tadi ya, sendal Rasulullah yang dilempar, kalau memang najis itu bisa untuk kita singkirkan, misalnya di peci kita ya, di peci kita, karena peci kan bisa kita lempar. Tapi bagaimana kalau di sarung kita? Kan tidak memungkinkan untuk kita Lotrok gitu. Oke. Gimana kita Maka lepas? teruskan saja sholat kita, karena kita tidak tahu, dan itu sah sholat Tapi kita. kepikiran gitu. Kepikiran wah tadi kena najis misalnya. Iya, karena kepikiran itu. Habis apa? Idul Adha, potong Iya. kurban kan mungkin Iya. saja kecipratan Nah, atau gitu. kita lupa belum ganti ya celana kita atau sarung kita, sedangkan kita ya tahu bahwa itu tadi kita gendong anak kita, kena pipis anak kita misalnya. Itu tidak mengapa, diselesaikan dulu sholat kita, ya sudah, tanpa harus kita mengulangi sholat kita. Oh. Kecuali memang seperti tadi di mana, Sengaja. di peci kita atau di ya, sesuatu yang Yang bisa kita dicopot gitu ya. dicopot. Nggih. Tapi kalau itu langsung nempel di badan kita Badan yang kita, memang nanti iya, jadi malah apalagi aurat gitu aurat ya. kita Itu bukan. malah Itu diteruskan itu saja. diteruskan saja. Itu sama dengan orang yang lupa sampai akhir, lupa kalau baju yang dipakai itu kena najis, maka tidak harus mengulangi dia sholatnya. Walaupun di tengah-tengah sholat itu ingat, Iya, itu ingat. teruskan saja. Teruskan saja Oh sholatnya. ya. Oke, Ustaz. Nggih. Itu dulu Ustaz. Iya. Ya, hari ini ya. Nggih. Nanti insya Allah minggu depan pekan depan kita membahas masih hal sholat tapi Iya. dengan pertanyaan yang berbeda. Insya Tentunya. Iya. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran, bisa kita praktekkan dan Amin, amin. semoga itu menjadi catatan amalan kita, Ustadz, menambah Amin. kekhusyukan kita dalam sholat, ya, Amin. terus kesempurnaan, menyempurnakan sholat tadi ya, Iya. Ustadz ya. Oh ya, itu hari ini kita sedikit berbeda, kita Oh, iya. menggunakan wardrobe yang rapi, keren gitu ya, Iya. karena ini dipersembahkan oleh Kemko Robani. Masya Allah. Kemko Robani, meni manly, asik. Ya, buat teman-teman jangan lupa like, share, dan komen video ini agar lebih banyak manfaatnya. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.